Mekanisme penyaluran bantuan pangan beras medium Perum Bulog tahun 2025. Memperhatikan hasil rapat terbatas kebijakan stimulus ekonomi tanggal 2 Juni 2025, maka pemerintah akan menyalurkan cadangan pangan pemerintah atau CPP dengan menggunakan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Kementerian Sosial untuk pemberian bantuan pangan beras kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat atau KPM untuk bulan Juni dan Juli tahun 2025. KPM akan mendapatkan bantuan pangan berupa beras kualitas medium sebanyak 10 kg per bulan. Sehingga untuk alokasi bulan Juni dan Juli, maka masing-masing KPM akan mendapatkan 20 kg beras medium. Badan Pangan Nasional atau Bappenas melalui surat nomor 404-03.03-B-06-06/2025 tanggal 3 Juni 2025 tentang persiapan penyaluran bantuan pangan tahun 2025 dan surat Bappenas nomor 482-B-06-06/2025 tanggal 20 Juni 2025 tentang penyampaian petunjuk teknis penyaluran bantuan pangan beras tahun 2025. 1. Badan Pangan Nasional menugaskan Perum Bulog untuk menyediakan cadangan beras pemerintah atau CBP untuk penyaluran bantuan pangan. 2. Perum Bulog segera melakukan persiapan beras dan kemasan karung 10 kg. 3. Perum Bulog bertanggung jawab terhadap seluruh dokumen pelaksanaan penyaluran bantuan pangan. 4. Perum Bulog dapat bekerja sama dengan transporter dalam menyalurkan bantuan pangan. 5. Melaporkan progres penyaluran bantuan pangan kepada Kepala Bappenas secara berkala. Mekanisme penyaluran bantuan pangan beras adalah sebagai berikut. 1. Perum Bulog berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan di tingkat provinsi, kabupaten, kota dalam rangka pelaksanaan penyaluran yang meliputi penetapan waktu, jumlah, titik penyerahan atau titik bagi, daftar penerima bantuan pangan atau PBP, dan asal gudang Perum Bulog. Hasil koordinasi ini dituangkan dalam berita acara koordinasi rencana penyaluran bantuan pangan. 2. Dinas Ketahanan Pangan melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas bantuan pangan yang akan diserahkan oleh Perum Bulog di gudang layanan. Atas pengecekan kualitas dan kuantitas, dibuatkan berita acara pemeriksaan beras untuk bantuan pangan. 3. PBP menerima surat undangan pengambilan bantuan pangan yang menunjukkan waktu dan tempat sesuai dengan BA Koordinasi Rencana Penyaluran Bantuan Pangan. 4. Mitra transporter melakukan pemuatan beras di gudang Perum Bulog untuk disalurkan kepada PBP di titik bagi. 5. Petugas di titik bagi melakukan penyaluran bantuan pangan kepada PBP. PBP membawa identitas diri, tanda tangan pada dokumen fisik, difoto, dan menerima bantuan pangan beras. 6. Petugas mengupload foto PBP dan foto KTP, KK, dan dokumen fisik seperti BAST, BA Perwakilan, BAST Pengganti, SPTJM ke aplikasi Banpang 2.0. Dalam pelaksanaan penyaluran di titik bagi, Perum Bulog dapat bekerja sama dengan aparat desa dan/atau petugas pendamping. Mekanisme perwakilan penyaluran bantuan pangan beras. Apabila pada saat penyaluran bantuan pangan, PBP berhalangan hadir, dapat diwakilkan oleh keluarga terdekat atau tetangga terdekat, atau aparat RT, RW, desa, atau kelurahan. Ketentuan pengambilan bantuan pangan yang diwakilkan adalah sebagai berikut. A. Untuk PBP yang diwakilkan penerimaannya oleh orang dalam satu KK, maka pengambilan dengan menunjukkan identitas, yaitu KTP dan KK, yang mewakili dan fotokopi KTP yang diwakili. Pihak yang mewakili menandatangani BAST PBP dan tidak perlu menandatangani BA perwakilan. B. Untuk PBP yang diwakilkan penerimaannya oleh orang yang tidak terdapat dalam satu KK, maka pengambilan dengan menunjukkan identitas, yaitu KTP, yang mewakili dan fotokopi KTP yang diwakili. Pihak yang mewakili menandatangani BA perwakilan dan tidak perlu menandatangani BAST PBP.
Pihak yang mewakili pengambilan bantuan pangan hanya dapat mewakilkan paling banyak 3 PBP dengan disertai KTP PBP yang diwakilkan dan KTP yang mewakili. Mekanisme penggantian penyaluran bantuan pangan beras. Pada saat penyaluran jika terdapat PBP tidak sesuai dengan data dan atau tidak ditemukan dalam hal, yaitu meninggal dunia, pindah domisili, dicatat lebih dari 1 kali, tidak ditemukan alamatnya, atau tidak ditemukan pada alamat yang terdata, sudah mampu, aparat sipil negara, TNI, Polri, perangkat daerah, dan masyarakat yang telah memiliki penghasilan yang cukup mampu memenuhi kebutuhannya, menolak menerima bantuan, dan atau PBP yang tidak mengambil bantuan pangan beras tanpa keterangan dalam batas waktu paling lambat 5 hari kerja, maka dapat dilakukan penggantian. Sumber data calon PBP pengganti mengutamakan penggunaan DTSN cadangan yang bersumber dari Kementerian Sosial. Dalam hal penggantian PBP sudah tidak tersedia data cadangan yang bersumber dari DTSN, dapat dilakukan penggantian kepada calon PBP yang memenuhi syarat A. Anggota keluarga yang tercantum dalam satu kartu keluarga dengan PBP yang meninggal. B. Kepala rumah tangga perempuan miskin. C. Penyandang disabilitas. D. Pengangguran. E. Lansia tunggal. F. Keluarga berstatus miskin yang belum menerima bantuan. G. Dan atau keluarga rawan pangan yang belum menerima bantuan. PBP pengganti dimaksud dengan ketentuan beralamat di lokasi desa atau kelurahan yang sama dengan alamat PBP yang akan digantikan. Apabila tidak tersedia data pengganti dalam desa atau kelurahan yang sama, maka dapat digantikan ke desa atau kelurahan yang berbeda dalam satu kabupaten. Setelah memenuhi persyaratan tersebut, PBP pengganti melengkapi dengan SPTJM yang ditandatangani pengurus RT atau RW atau aparat kelurahan atau desa dan diketahui oleh kepala desa atau lurah. BAST PBP pengganti ditandatangani oleh Perum Ulok dan PBP pengganti, serta diketahui oleh aparat setempat. Hal-hal teknis yang harus diperhatikan pada saat penyaluran bantuan pangan beras. Setiap PBP atau PBP perwakilan atau PBP pengganti yang mengambil bantuan pangan beras wajib difoto yang dilengkapi 1. Geotagging yang menunjukkan waktu dan lokasi. 2. Foto PBP, bantuan pangan, dan identitas PBP, pengganti atau perwakilan dalam satu frame. 3. Foto kartu identitas atau KK dengan jelas. Apabila PBP menolak untuk difoto sendirian, maka PBP tersebut dapat berfoto bersama dengan petugas yang memberikan bantuan pangan beras. Untuk PBP yang lanjut usia atau yang tidak bisa tanda tangan, dapat menggunakan cap jempol sebagai tanda terima pengambilan bantuan pangan beras. Dalam hal terkendala sinyal sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi Banpang, pada saat pemotoan pakai kamera handphone, PBP yang difoto pada beras diberi tanda nomor urut sesuai nomor dalam DTT, agar pada saat upload manual foto tidak tertukar dan mudah diidentifikasi. Dalam rangka penegakan good governance dalam mekanisme penyaluran CPP untuk pemberian bantuan pangan beras, maka seluruh dokumen bukti penyaluran, BAST BPP, BA perwakilan, SPTJM pengganti, BAST pengganti, dan foto diunggah ke dalam aplikasi Banpang. Penyelesaian pengunggahan atau upload dokumen bukti penyaluran melalui aplikasi Banpang dilakukan paling lambat 5 hari kerja setelah penyaluran. Berikut contoh-contoh dokumen penyaluran bantuan pangan beras. Berita acara serah terima atau BAST, daftar tanda terima atau DTT, surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM pengganti,
Berita acara serah terima atau BAST pengganti, berita acara atau BA perwakilan, undangan pengambilan bantuan pangan beras kepada PBP. Demikian video singkat tentang mekanisme penyaluran bantuan pangan beras medium Perum Bulog tahun 2025 yang dibuat berdasarkan petunjuk teknis penyaluran CPP untuk pemberian bantuan pangan beras tahun 2025 dari Badan Pangan Nasional. Jika ada pertanyaan lebih lanjut dan atau kendala di lapangan, dapat menghubungi Satuan Kerja Penyaluran Bantuan Pangan Perum Bulog di masing-masing kabupaten atau kota. Terima kasih. Perum Bulog mengantarkan kebaikan.